Ada orang komentar betapa kecerdasan Rifa membungkam pendeta Isra Soro. Kalau menuduh bahwa Alkitab Kristen dipalsukan, harus bisa jawab siapa yang memalsu, mana yang asli. Pertanyaan dari Pak Pendeta Isra Soro, saya akan jawab satu kali jawaban untuk semua pertanyaan. Yang mempercayai bahwa Injil itu bisa dipalsukan justru umat Kristen sendiri, Pak Pendeta, dengan mempercayai bahwa ada Injil palsu seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan juga Injil Maryam dan Injil Thomas. Kecerdasan Unirifa, apologet Islam, membungkam pendeta Isra Soro terkait Alkitab Kristen dipalsukan. Benarkah demikian? Ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Saya pernah bikin video di TikTok. Video di TikTok itu saya mempersoalkan tuduhan orang Islam yang selalu saja menuduh bahwa Alkitab Kristen itu telah dipalsukan. Ya mau Zakir Naik lah, Yahya Waloni lah, Irene Hadola, dan pokoknya ya jenis-jenis mereka lah. Gerombolan sebelah itu kan punya satu suara bahwa Alkitab Kristen ini telah dipalsukan. Lalu saya membuat respon terhadap hal itu. Kalau menuduh bahwa Alkitab Kristen dipalsukan, ya harus bisa jawab siapa yang memalsu, di mana dipalsukan, kapan memalsukannya, siapa saksi-saksinya, apa bukti-buktinya, dan mana yang asli. Nah, lalu saya bagian akhir itu kan saya bilang jawab semua. Nah, ternyata saya menemukan bahwa si Unirifa ini rupanya menjawab atau memberikan tanggapan terhadap video saya ini. 6 pertanyaan dari Pak Pendeta Isra Soro, saya akan jawab satu kali jawaban untuk semua pertanyaan Pak Pendeta. Jadi begini Pak Pendeta, yang mempercayai bahwa Injil itu bisa dipalsukan justru umat Kristen sendiri, Pak Pendeta, dengan mempercayai bahwa ada Injil palsu seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan juga Injil Maryam dan Injil Thomas. Nah, dengan begitu secara tidak langsung kalian telah mengkonfirmasi bahwa ternyata Injil memang bisa dipalsukan. Tapi kalau Al-Quran belum ada sampai sekarang Al-Quran yang palsu, Pak Pendeta. Oh ya, mencari Injil yang asli itu bukan tugas kami, karena bagi kami sudah cukuplah Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kami sudah mempercayai bahwa memang ada nabi terakhir yaitu Muhammad SAW yang memberikan kabar dengan Al-Quran, kitab suci terakhir, sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Nah, Pak Pendeta, kalau ingin boleh saya bertanya juga, ketika Yesus membicarakan Injil kepada orang Yahudi, itu mana Injil dari Yesus? Saya yang bertanya, Pak. Sekarang saya mau memberikan tanggapan saya, ya. Kita kembali ke video dia. 6 pertanyaan dari Pak Pendeta Isra Soro, saya akan jawab satu kali jawaban untuk semua pertanyaan. 6 pertanyaan saya, dia hanya menjawab dengan satu pertanyaan. Mungkinkah pertanyaan yang banyak dijawab dengan satu pertanyaan? Secara logis memungkinkan. Sepanjang memang akhirnya jawabannya yang diberikan itu memang menjawab seluruh pertanyaan. Tapi kenyataannya bahkan dia mau menggunakan satu pertanyaan untuk menjawab 6 pertanyaan saya, padahal satu pertanyaan dia pun tidak bisa menjawab satu pertanyaan saya. Kita sudah lihat jawaban dia tadi. 6 pertanyaan saya adalah siapa yang memalsukan? Tidak ada dalam jawaban dia. Di mana dipalsukan? Tidak ada juga dalam jawaban dia. Kapan memalsukan? Tidak ada juga. Siapa saksinya? Tidak ada juga. Apa buktinya? Tidak ada juga. Di mana yang asli? Tidak ada juga. Jadi memang secara logis memungkinkan satu jawaban terhadap banyak pertanyaan. Tapi yang dilakukan oleh si Uni ini, bahkan satu pertanyaan saya pun tak bisa dijawab oleh jawaban dia, apalagi 6 pertanyaan saya. Itu masalah.
Dari sini saja kita sudah bisa ukur logikanya sampai mana. Jadi begini Pak Pendeta, yang mempercayai bahwa Injil itu bisa dipalsukan justru umat Kristen sendiri Pak Pendeta. Umat Kristen tidak pernah percaya bahwa Alkitab kita dipalsukan. Justru tuduhan itu datang dari mereka. Model Yahya Waloni lah, Nihum Munir lah, Ahmad Dedet lah, dan semua tokoh-tokoh mereka, Irene Handono, justru yang menuduh itu mereka. Umat Kristen tidak pernah percaya Alkitabnya dipalsukan. Bahkan setahu saya, orang liberal sendiri pun tidak ada yang secara eksplisit mengatakan Alkitab telah dipalsukan. Dasar dia apa sehingga dia mengatakan bahwa orang Kristen pun percaya Alkitabnya dipalsukan? Dengan mempercayai bahwa ada Injil palsu seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan juga Injil Maryam dan Injil Thomas. Nah, dengan begitu secara tidak langsung kalian telah mengkonfirmasi bahwa ternyata Injil memang bisa dipalsukan. Saudara, apa letak kebodohan di sini sebenarnya? Letak kebodohan di sini adalah dia tidak bisa membedakan antara dipalsukan dengan palsu. Dipalsukan dengan palsu itu dia tidak bisa bedakan. Kalau sesuatu palsu artinya memang tidak asli. Tapi sesuatu itu dipalsukan artinya awalnya itu asli, lalu diubah sehingga menjadi palsu. Itu yang disebut dipalsukan. Nah, yang saya tanya adalah, kalau kalian percaya Alkitab Kristen itu dipalsukan, maksudnya awalnya asli, lalu sekarang diubah jadi palsu, maka 6 pertanyaan saya relevan. Siapa memalsukan, kapan dipalsukan, di mana dipalsukan, apa saksinya, apa buktinya, mana aslinya. Itu kalau bicara yang asli, lalu aslinya dipalsukan. Sedangkan yang dia ungkap tentang Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, dan lain sebagainya, itu tidak pernah menjadi Injil asli lalu diubah jadi palsu. Itu memang aslinya palsu. Awalnya palsu. Itu Injil apa? Nah, kalau yang tadi Pak Victor omong tentang Injil Barnabas itu, ya itulah Injil baru-baru saja ini ya, yang memang diciptakan, ditulis oleh, kalau saya tidak salah ingat, Frank Marino yang menulisnya, seorang Islam juga yang menulisnya itu. Tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Kebenaran, dan apa yang dikenal sebagai Nag Hammadi Library. Ada Injil-Injil yang ditemukan di salah satu desa di Israel namanya desa Nag Hammadi. Nah, lalu setelah itu termasuk Injil Yudas juga yang dipublikasikan oleh Gramedia itu. Nah, itu Injil apa? Kalau dilihat dari isinya, pertama-tama isinya coraknya itu adalah corak dari ajaran sesat di awal gereja yang namanya Gnostisisme atau aliran Gnostik. Aliran Gnostik ini juga dilawan oleh Rasul Yohanes di akhir hidupnya. Nah, maka ada juga yang percaya bahwa surat-surat Yohanes itu ditulis itu dalam rangka apologia terhadap aliran Gnostik. Nah, aliran-aliran Gnostik ini, itu mereka, itu ciri khas termasuk Injil Yudas. Nah, kalau Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, itu semua bukan Filipus, bukan Thomas, bukan Magdalena yang bikin, bukan. Itu adalah orang-orang Gnostik yang menulis Injil itu, tapi supaya laris dan supaya mengacaukan, itu mereka lalu meminjam nama Thomas, meminjam nama Filipus, meminjam nama Maria Magdalena, tapi isinya Gnostik. Dan apa bukti tentang itu? Uji radiokarbon. Kita bisa lihat bahwa salah satu standar kanonikal kita itu adalah bahwa Injil-Injil itu harus ditulis oleh rasul atau orang yang mempunyai hubungan dekat dengan rasul. Matius itu rasul, Yohanes itu rasul, Markus bukan rasul, tapi Markus itu adalah anak rohani, muridnya Petrus. Sehingga Jacob van Bruggen di dalam buku tafsirannya tentang Injil Markus, dia bukan bilang tafsiran Injil Markus, tapi tafsiran Injil menurut Petrus yang ditulis oleh Markus. Sedangkan Lukas itu adalah sahabat dan teman seperjalanannya Paulus.
Jadi kita bisa lihat 4 kitab Injil kita, 2 rasul dan 2 orang dekat rasul. Nah, rasul terakhir yang mati itu Rasul Yohanes, akhir abad 1 sudah mati. Dan berakhirnya era para rasul, maka masuk abad yang kedua semua rasul itu habis. Nah, sekarang uji radiokarbon terhadap Injil Filipus, Tom, dan lain-lain yang kebenaran, itu di abad 4. Termasuk Injil Yudas di abad 4. Mana mungkin ada rasul yang menulis di abad 4. Sudah mati semua. Dan dari isinya kita tahu itu Injil Gnostik. Nah, Injil Gnostik yang meminjam nama rasul-rasul. Berarti Injil Maria Magdalena, Injil Filipus, Injil apalagi itu yang tadi disebut banyak-banyak itu Injil palsu. Bukan Injil yang dipalsukan. Kita sedang bicarakan Injil yang dipalsukan. Bukan bicarakan Injil palsu. Orang Kristen tidak ada yang percaya Injilnya dipalsukan. Tapi kami percaya ada Injil-Injil palsu. Yaitu Injil-Injil Gnostik itu. Jadi si Uniriva ini kayaknya bahasa Indonesianya agak parah. Dia tidak bisa bedakan antara palsu dengan dipalsukan. Nah, itu menurut saya intinya di situ. Sehingga akhirnya dengan merujuk kepada Injil-Injil palsu, lalu dia menganggap bahwa orang Kristen pun percaya bahwa Injilnya dipalsukan. Nah, ini jelas sesuatu yang bukan jawaban terhadap pertanyaan saya. Tapi kalau Al-Quran belum ada sampai sekarang Al-Quran yang palsu, Pak Pendeta. Oh iya, mencari Injil yang asli itu bukan tugas kami, karena bagi kami sudah cukuplah Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kami sudah mempercayai bahwa memang ada Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW, yang memberikan kabar dengan Al-Quran, kitab suci terakhir, sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Soal nggak ada yang dipalsukan dan lain sebagainya itu, saya kira saya memang tidak menekuni Islam, tapi teman saya Pak Gracia Pelo itu juga sudah pernah banyak mengungkapkan perbedaan dalam Quran ini, Quran ini, Quran ini, Quran ini. Terlalu banyak hal yang bisa dipersoalkan di sana. Tapi saya tidak dalam rangka mengusik kitab suci orang lain. Tapi yang dia bilang tadi bahwa mencari Injil yang asli itu bukan tugas kami. Bukan tugasmu kalau kamu tidak menuduh bahwa Injil asli kami telah dipalsukan. Kalau kamu menuduh itu telah dipalsukan, kamu wajib menunjukkan yang asli. Bukan kamu menuduh palsu, lalu kami tanya mana buktinya, lalu jawabannya bukan tugas kami menunjukkan atau mencari Injil asli. Ya kalau bukan tugasmu jangan tuduh dong. Kalau menuduh harus kasih tunjuk dong. Dan saya kan dalam rangka menanggapi tuduhan Injil dipalsukan. Maka saya mengajukan tantangan itu kepada yang menuduh bahwa Injil dipalsukan. Wajib menunjukkan asli. Tapi kalau si Uninya merasa bahwa dia nggak pernah menuduh, ya nggak usah jawab dong. Bukan pertanyaan itu dia. Tapi kalau dia mau jawab tuduhan itu, ya dia punya tanggung jawab menunjukkan yang asli. Jangan angkat tangan dan merasa bukan tanggung jawabnya. Beban pembuktiannya harus ada pada mereka yang memberikan tuduhan. Melihat jawaban Rifa yang bodoh seperti itu, wih, ada orang komentar di TikTok, betapa kecerdasan Rifa membungkam pendeta Ezra Soro. Ya, menyedihkan sekali, lucu lah melihat seperti itu. Tadi kita sudah menyimak penjelasan pendeta Ezra Soru. Beliau mengajukan 6 pertanyaan, sekaligus menjadi sebuah tantangan kepada orang-orang berkeyakinan lain yang seringkali melontarkan tuduhan bahwa Alkitab Kristen telah dipalsukan. Seperti Dr. Zakir Naik, Ustadz Yahya Waloni, Haja Irena Handono, dan masih ada lagi oknum-oknum lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pun 6 pertanyaan itu, saya pikir merupakan pertanyaan yang sangat jitu, telak, dan sangat bagus
tantangan ini merupakan sesuatu yang serius untuk diresponi atau ditanggapi oleh oknum-oknum atau orang-orang tertentu yang selalu bersih tegang leher atau bersikeras melontarkan tuduhan bahwa Bible atau Alkitab Kristen telah dipalsukan. Siapa yang memalsukan? Di mana dipalsukan? Kapan memalsukan? Apakah ada saksi-saksi yang menyaksikan pemalsuan tersebut? Kalau ada, siapa nama-nama dari saksi-saksi tersebut? Apa bukti-bukti pemalsuan itu? Dan tolong tunjukkan, kalau Anda melontarkan tuduhan Alkitab Kristen telah dipalsukan, tunjukkan di mana Alkitab yang asli. Saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata pernyataan singkat yang dibuat oleh hambanya Pendeta Ezra Soru ini mendapatkan respon dan tanggapan dari seorang apologet Islam bernama Uni Rifa. Memang nama Uni Rifa ini saat ini ya cukup dikenal di kalangan perdebatan atau apologet. Tetapi menurut saya, terus terang, yang saya perhatikan, Uni Rifa ini mempelajari Alkitab hanya untuk mencari-cari di mana titik kekurangan, kesalahan, kekeliruan, kontradiksi, dan lain sebagainya. Dia mempelajari Alkitab bukan untuk menemukan kebenaran. Yang sangat kental nuansanya adalah beliau mencoba menerapkan pengertian pemahaman akan Alkitab bertitik tolak dari bagaimana beliau mengerti, memahami, mempercayai doktrin dan ajarannya. Apa yang menjadi respon dan tanggapan dari Uni Rifa atas tantangan dari hambanya Pendeta Ezra Soru? Kalau Anda seperti Zakir Naik, Yahya Waloni, Irena Handono melontarkan pernyataan atau tuduhan bahwa Bible Alkitab Kristen dipalsukan, maka silakan menjawab tantangan saya dengan memberikan jawaban yang terang benderang, lugas, eksplisit dari 6 pertanyaan yang diajukan. Ternyata Uni Rifa ini menjawab 6 pertanyaan hambanya Pendeta Ezra Soru hanya dengan 1 jawaban. 6 pertanyaan dijawab dengan 1 jawaban. Seperti yang sudah dijelaskan oleh hambanya Pendeta Ezra Soru. Bisa nggak 6 pertanyaan dijawab dengan 1 jawaban? Bisa. Tetapi harus menyentuh ke-6 pertanyaan tersebut. Tapi apa yang dijawab oleh Uni Rifa? Sama sekali seperti ungkapan yang mengatakan jauh panggang dari api. Jawaban yang dibuat oleh Uni Rifa tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pendeta Ezra Soru. Jadi kalau ada orang-orang tertentu yang membuat pernyataan, kecerdasan Uni Rifa apologet Islam membungkam Pendeta Ezra Soru itu hanya asal bunyi. Dalam ungkapan lain dikatakan tong kosong nyaring bunyinya. Seperti padi yang tidak berisi, dia tegak ke atas. Kalau padi yang berisi, dia merunduk. Saya setuju dengan respon dan tanggapan hambanya Pendeta Ezra Soru terkait dengan jawaban yang dibuat oleh Uni Rifa ini. Sama sekali tidak berbobot. Sama sekali tidak mencakup satu pun pertanyaan yang diajukan oleh Pendeta Ezra Soru. Bahkan kesannya ngeles. Uni Rifa sampai menjawab bahwa yang mempercayai Injil bisa dipalsukan justru umat Kristen sendiri yang mempercayai adanya Injil palsu. Beliau mengatakan Injil Barnabas,
Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Esra Soro. Uni Ripa ini gagal paham membedakan antara palsu dengan dipalsukan. Jitu sekali jawabannya. Palsu berarti dari sejak awal memang palsu. Dipalsukan berarti awalnya dia asli, tapi ada oknum atau orang-orang tertentu yang memalsukan yang asli itu. Padahal yang disebutkan oleh Umi Ripa ini tentang Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, dari sejak awal dalam konteks kekristenan, tidak pernah itu diyakini, dipercayai sebagai Injil yang asli. Memang dari awalnya, dari sononya, palsu. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Injil-Injil kanonik. Itu jauh panggang dari api. Jawaban yang dibuat oleh Uni Ripa ini sama sekali tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Tapi saya melihat modal dari Uni Ripa ini adalah lancar, fasih berkata-kata, tetapi bobot nilai kualitas argumentasi yang dibangun sangat miskin, dangkal, sempit, dan tidak sesuai dengan apa yang diyakini, dipercayai oleh gereja Tuhan, orang-orang percaya, orang Kristen sepanjang sejarah segala abad. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan beliau mengatakan begini, Kristen sendiri yang mengkonfirmasi bahwa ternyata Injil memang bisa dipalsukan. Saya kasih tahu seperti yang dikatakan oleh hambanya Pendeta Esra Soro, tidak pernah satu orang pun orang Kristen yang pernah mengatakan bahwa Injil dipalsukan. Itu hanya kerjaan dari orang-orang yang kurang kerjaan. Demi memantapkan keyakinannya akan sumber keyakinan kepercayaannya, akan kitab sucinya. Maka mereka berupaya mendengungkan, menggaungkan bahwa Alkitab Kristen telah dipalsukan. Maka yang tidak palsu atau yang murni adalah kitab saya. Hanya mau menegaskan yang demikian. Kurang lebih dari abad pertama sampai abad yang ke-6, orang-orang Kristen yakin tidak ada pemalsuan Alkitab. Bahkan sampai sekarang pun tidak pernah ada orang Kristen yang mengambil sebuah konklusi kesimpulan bahwa Alkitab Kristen dipalsukan. Tidak pernah ada yang meyakini demikian. Yang jelas, tolong untuk orang-orang berkepercayaan lain, silahkan menerima tantangan hambanya Pendeta Esra Soro untuk benar-benar secara bertanggung jawab memberikan jawaban-jawaban yang jitu terkait dengan 6 pertanyaan dari Pendeta Esra Soro. Siapa yang memalsukan? Di mana dipalsukan? Kapan waktunya dipalsukan? Apakah ada saksi-saksi yang menyaksikan pemalsuan tersebut? Sebutkan siapa nama-namanya. Apa bukti-bukti pemalsuan tersebut? Di mana Alkitab yang asli? Saya pikir ini menjadi PR yang super berat kepada orang-orang yang begitu mudah dan gampang melontarkan tuduhan atau membuat pernyataan bahwa Bible atau Alkitab Kristen telah dipalsukan. Bahkan yang sangat menggelikan bagi saya terkait dengan Uni Ripa Apologet Islam ini. Pak Pendeta, mencari Injil yang asli itu bukan tugas kami. Karena bagi kami sudah cukup kitab suci kami. Kira-kira demikian kalimat pendeknya. Saudara dikasihi Tuhan, tantangan diberikan, tugas untuk mencari Injil yang asli bukan tugas kami. Ini ngeles
karena memang tidak mampu menunjukkan yang asli. Alias hanya omong doang, hari-hari omong kosong, asal bunyi saja. Kalau ada yang telah membuat pernyataan sekaligus tuduhan bahwa Bible Alkitab Kristen dipalsukan, maka tugas berat dari yang menuduh itu yang harus membuktikan di mana yang asli. Kalau tidak ada yang asli, berarti apa yang menjadi klaimmu itu sama sekali tidak berdasar. Sama sekali hanya omongan-omongan kosong yang tidak berguna, tidak berarti sama sekali.